transparan, bawa ke polsek aja udah dia transparan. Jadi lu, saya bilang itu kesempatan mumpung ke polsek aja. Kalau lu yang tahu punya lu tidak transparan, bawa ke polsek aja tak. Saya udah capek urus lagi ini. Gak ada gunanya kamu bila teman-teman. Saya udah capek Pak. Kalau saya betul-betul tidak transparan, saya udah capek semua. Kiamat nggak tahu, dan lu nggak tahu. Yang tahu siapa? Yang lu tahu siapa? Lu ngomong dong. Kita udah kasih tahu Kemso itu. Bisa kamu pancing nggak mereka? Satu hal yang pancing aja. Satu hal yang nggak mungkin ya. Kalau kamu niat baik bisa kamu pancing. Ya, pancing aja. Baik. Sudah bertahun-tahun bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Di kesempatan kali ini kita akan membahas ya kelanjutan dari para polikardus, para penghujat yang satu persatu mulai terciduk teman-teman. Kita ketahui bersama beberapa hari yang lalu, Kendy Susanto, seorang penghujat, seorang penista agama yang tergabung di dalam grup polikardus penghujat, berhasil diciduk pihak kepolisian atas penghujatan yang dia lakukan kepada agama Islam dan juga Nabi Muhammad SAW. Dari Kendy Susanto, tentunya ini akan melebar, tentunya akan terjadi pengembangan, di mana kita ketahui Kendy ini hanyalah boneka, hanyalah pion yang digerakkan oleh organisasi polikardus ini. Jadi cukup kita sesalkan ya, seorang Kendy kok mau saja menjadi boneka bagi polikardus yang lain. Kemarin saat dilakukan pengamanan, ya, saat si Kendy diamankan oleh kepolisian, terbongkar banyak rahasia teman-teman. Terbongkar banyak fakta. Ya. Apa saja fakta yang terbongkar? Kita tonton dulu lah video ini. Nanti baru saya akan jelaskan ya. Apa saja fakta-fakta yang berhasil kita gali dari Kendy Susanto. Muslim, Pak. Iya. Sudah dikasih tahu ulang-ulang. Gak usah. Kemarin dibanting wisan. Ini kalau ribuan orang yang datang lebih parah lagi. Iya, makanya kita lihat. Iya. Ini umat ini umat. Terus diomongin balik kena apa sih kon kan? Hah? Pertama saya datang, saya kasih kesempatan dia, saya sendiri datang. Saya pernah datang di sini, saya kasih kesempatan sampai telepon. Dia enggak makan babi. Pacari dulu Islam loh. Terus dia pura-pura mualaf kan? Dia pura-pura mualaf untuk menjatuhkan Islam. Jujur betul? Terus sudah syahadat. Betul. Memang dia dulu, dia sudah syahadat. Iya. Habis itu dia ke Komang, mohon maaf, Komang Kristen. Muslim. Ngapain Pak di video-video lah? Oh ya enggak, ini buat bukti kok, buat bukti. Dokumentasi aja. Buat bukti. Karena Bang ini sudah sering. Saya di Pratama, mungkin Abang lupa sama saya. Abang sama teman Khalifah Malik kan. Ada videonya. Ini Kendy nih. Iya. Kendy sama Bukan, dia ini cuma nyambung lidah. Berdua mereka. Temennya yang ngomong, dia nyambung lidah gitu loh Pak. Ini katanya ini gitu. Menurut dia. Di roomnya itu si. Gini, tunggu, diam dulu. Ya. Aku nggak jelasin sama Bapak nih Pak ya. Dulu waktu pertama dia pura-pura mualaf, dia syahadat untuk menghancurkan Islam. Akui? Betul tidak? Ada buktinya. Ada buktinya betul? Iya. Saya kasih kesempatan. Lu mau maaf? Iya mau. Sampai kedua kalinya, Kau tahu tidak? Enggak, tunggu. Dia belum tahu pertama. Dia belum tahu. Terus yang kedua dia menghujat lagi, ngatain orang-orang Islam bodoh. Terus nantang gua sampai ibu telepon, maafin anak saya yang teleponan. Sampean itu. Saya kasih kesempatan karena saya ngelihat ibu. Saya nggak tahu sama Ya. Saya bilang, jangan lagi bro. Kan gue bilang sama lu, jangan lagi. Tapi kenapa lu nekat? Lu kesannya kayak nantang. Bukan nantang, itu kan tiba-tiba si. Lu ada di sini, lu ngomong apa? Iya. Muhammad calo budak. Muhammad masukin ke dubur. Enggak dia. Tapi dia nyambung lidah, maksudnya nyambung. Ibu jangan belum tahu lu jangan ngomong, kasih dia ngomong. Tunggu. Supaya orang bisa saya terima. tidak pernah namanya mau memfitnah. Saya kasih kesempatan dia 2 kali loh. Ya, sampai saya cari tahu kalau ada Kendy bicara,
Kalau nggak ada, saya nggak akan ini. Tapi ada bicara. Nabi Muhammad calo Kapan budak. itu, Pak? Kapan itu? Tadi kan ya? Tadi jam berapa? Jam berapa tadi? Bang Andi? Pendengarkannya videonya. Pendengar videonya. Tadi ya? Ada. Calo budak, terus Nabi Muhammad masukin anunya ke dubur. Baik Pak, izin Pak, saya Riknya. Jadi begini Pak, intinya kan kita keluarga sama sekali tidak menanggung soal. Betul. Yang dia main apa kita kan Saya mohon maaf. kita mohon Saya sama maaf. sekali nggak tahu nih anak Dari kelakuannya kita, apa yang dilakukan. kita mohon maaf Pak. Yang sebesar-besarnya kita nggak ada niat ke sana. Kalau Bapak kasih kesempatan, intinya kita. Ini udah 3 kali bang. Betul, kita nggak tahu Pak. Izin, mohon maaf, kita nggak tahu. Abang pernah berantem sama dia ya? Gini, lebih Pernah. baik Nah, lebih baik Bapak diperdengarkan dulu aja. iya, diperkenalkan dulu aja itunya. Begini, saya pertama-tama mohon maaf. Dengan Pak Siapa? Saya Junadi Pak. Iya pak. Saya Junadi ya. Iya, Pak. Diam. Ini Pak izin Pak. Saya izin ya. Dengarkan aja. Saya betul-betul minta maaf. Saya kepala rumah tangga. Tapi terus terang ini kelakuannya anak. Saya sama sekali tidak tahu kelakuannya. Dia tinggal di bawah. Nah ini memang terus terang anak ini tidak ada kerjaan. Dia tiap hari mau apa di kamar saya juga nggak tahu apa yang dilakukan. Jadi inilah saya minta maaf. Jadi adanya saya hari ini ketemu Bapak. Terima kasih Bapak. Saya akan kontrol dan dia macam lagi saya usir Pak. Komitmen saya rekam Pak, saya usir. Saya akan usir ini anak kalau dia macam-macam di rumah ini dia tidak taati kepala rumah tangga di sini. Saya malu sekali tetangga Pak, apalagi sapam-sapam di sini tahu semua Pak. Saya nggak tahu saya kaget ya apa ya ada kejadian apa ya Pak betul. Jadi sekali lagi saya baru pertama kali Bapak ngomong bahwa istilahnya kan sudah 2 kali Pak. Iya. Kalau kau lagi sekali lagi, Izin Pak. Izin saya usir you ya. Mutik semua saya usir you. Lihat mata gua. Kau ini tidak ada kerjaan. Apa sih gunanya kau kerja ini? Izin Pak. Izin ya Pak. Izin Pak. Kami umat Islam Pak. Lebih baik mohon maaf. Lebih baik hujat kami. Kepala pun kami berikan buat Nabi kami Pak. Gitu. Agama Pak. Semua kita menghargai semua. Kita nggak sangkut paut. Kita bukan kita. tidak masalah ras. Cuma ini anak kadang-kadang tidak mengerti. Sok terlalu. Oh tapi dia paling Komentar. jago Pak. Dia di Oh, ini paling menghujatnya paling. Makanya aku bilang, Bukan gaya dakwah, nomor Pak. 1. Gini Pak. Bukan Lebih enak diperdengarkan dulu aja. Diperdengarkan. Biar sama-sama enak. Biar kita nggak dikira kita apa ya Pak ya. Enggak, tolong pegangin rekam. Tolong pegangin rekaman ya. Ini dia Pak. Ya, boleh tolong ya. Pantas ya di Anissa ayat 20. Nah, itu suara apa itu? Iya, dengerin suaramu nanti. Kan ada suara. Anjay. Enggak usah bela diri lah. Dengerin dulu aja. Kamu mendingan diam. Ya, kau betul-betul sudah manusia yang betul-betul tidak tahu diri semua. Tidak ada kerja masih kerjaan gini. Aku pernah menikahi seorang wanita perawan yang aibnya tertutup. Kemudian aku masuk menggaulinya. Namun ternyata ia telah hamil. Lalu aku datang melaporkan kepada Presiden Ulama. Dan beliau berkata, ia berhak menerima mahar dari apa yang ia halalkan dari kemaluannya. Anaknya menjadi budakmu. Dan jika anak itu telah lahir, maka cambuklah ia. Baik dalam Islam. Mamanya Cina dinikahin sama cowok lain, anaknya lain dicampukin jadi budak. Brengsek. Bengis. Iya. Iya. Oh alah, tapi bukan dia, Pak. Tapi suaranya tadi dengerin dulu. Lu jangan komen dulu. Kau tuh kadang-kadang tidak memang jaga dong. Udah. Belum. Dengerin dulu, Pak. Transparan, bawa ke polsek aja udah dia transparan. Jadi lu, saya bilang itu kesempatan mumpung ke polsek. Kalau lu yang tahu punya lu tidak transparan, bawa ke polsek aja tak. Saya udah capek urusan lagi begini. Nggak ada gunanya kamu bela teman-temanmu. Saya udah capek Pak. Kalau saya betul-betul tidak transparan, saya udah capek semua. Tahu. Kiamat nggak tahu. Dari dulu nggak tahu. Yang tahu siapa? Yang lu tahu siapa? Lu ngomong dong. Ini kan udah kasih tahu. Kenzo itu.
Bisa kamu pancing nggak mereka? Satu hal yang Iya, pancing aja. satu hal yang nggak mungkin ya. Kalau kamu niat baik bisa kamu pancing. Ya, pancing aja. Kalian Baik. sudah bertahun-tahun bersama. Coba pancing ya. Bisa enggak? Sudah bertahun-tahun bersama. Sungguh mati, sorry Pak, saya Hujat Islam setiap kesel Pak hari. Jadi. Apa? Nanti kalian Saya aja sakit hati, bapak dipukulin saya itu sakit hati. Saya paling respect sama orang tua. saya di sini cuma melihat bapak, melihat ibu, melihat langsung. Jadi kasih. Biar Pak Hendra ngomong. Kiamat nggak kasih. Kiamat kamu kasih. Dari Uson. Iya sama. Kamu kasih. Harusnya malam ini kamu sudah ke polsek. Saat lagi ngobrol di sini. Pancing aja, pancing Pak. Coba Pak. Coba pancing lah. Cari aja orang-orang itu. Kan gue bilang hati-hati, Ken. Iya nggak? Tadi ya baru. Gue udah bilang hati-hati loh. Ngomong Malah lu nantang gua kan? data palsu. Gini. Tambah-tambahin. Lu kan nantang gua nih. Kerjaannya itu ini ya. Lu kan nantang gua waktu itu. Menghujat Islam. Mau nggak sama gua yuk? Nggak ada yang lain. Nggak ada. Mau nggak? Bukan tiap malam Pak Andi. Mau nggak? Tiap napasnya. Siang sore malam sampai subuh. Hah? Ken? Lu kan nantang gua nih. Ini ada. Ini semuanya diem. Mau nggak? Enggak. Penuhin janji lu. Lu bilang ketemu sama gua habisin Dre. Ingat. Kami bukan muslim, kami preman. Selesai sudah, tapi kami Hah? diajarkan. Kami nggak boleh. Nggak ada yang bantu. Izin Pak. Mohon maaf. Nih, suruh masuk. Capek. Iya Pak. Nggak apa-apa bang. Ya. Ini si Candy. Kasusnya lagi pulang. Ini namanya Candy. Ini nih. Baju merah. Supaya dia tahu. Dia terlalu enak dia di rumah makan tidur tidak ada kerjaan, tidak ada masalah. Saya udah pusing Pak masalah kehidupan Pak. Itu Terserah aja, terserah Ibu. Mari Pak masuk masuk. Mari masuk Pak. Nih. izin. Mari Pak. Iya Ibu. Lu Pak. Mau di dalam atau gimana? Ini lagi bet. Sini aja nggak apa-apa. Hah? Sini aja nggak apa-apa Pak. Takut apa ini? Repot kan? Repot nggak? Nggak mau dengerin gua sih lu. Kalau dia sendiri repot nggak apa-apa Pak. Jangan kita ikut Iya. repot. Itu yang saya kesel Pak. Ya kita nggak ngelibatin keluarga. Tidak maksudnya karena saya kan otomatis bertanggung jawab Pak. Kecuali saya belum datang ke sini. Nah, Tetangga ini apa yang dilakukan Pak? saya udah datang loh, udah ngomong Dan 2 kali. Sebenarnya Pak, sejujurnya kami menahan umat Pak sih. Karena kami dulu yang datang Pak. Saya support, maka saya bilang geng-geng mereka harus dibasmi Pak. Itu betul-betul satu pelanggaran Pak. Tidak ada kerjaan. Ini saking tidak ada kerjaan, tiap hari lu sampai pagi ngoceh. Saya nggak tahu dia ngoceh apa Pak. Iya. Dia hujat agama Islam, maki-maki agama Islam itu kerjanya. Kami rela Pak, kepala kami kasih untuk Nabi Saya Pak. Pak, paham Pak. Iya. Kenapa? Di polsek aja. Iya, betul juga sama Pak. Next time Pak. Sering koordinasi sama saya Pak kalau Oh iya. ini malam. Saya betul-betul harus kasih tanggung jawab. Ya. Iya. Biar dia bawa polsek aja selesai. Orang tua mau ikut monggo. Ya, ibunya ikut aja. Saya udah capek Pak. Saya kesel ya anak begini. Udah Pak, pakai sandalan Pak. Handphonenya bawa juga kan barang buktinya. Barang bukti. Itu Pak, HP-nya dia pegang tuh. Bapak yang pegang, bukan? Pegang aja Pak. Kakaknya. Irfin. Ya mau hapus pun ada barang bukti. Kita pegang. Maaf, Saya minta datang maaf. malam malam. Saya minta maaf. Dan kali Saya ada apa-apa Pak? semata-mata saya Hendra Pak. Oh Pak Hendra. Saya semata-mata hanya bela agama saya. Balik.
Dari Geraha Muala. Geraha Muala, Bang. Bentar ya, masih ya. Enggak, sekali aja dulu apa namanya ada kejadian itu ya gitu, digoblokin wong, dulu dewe Pak. Narkoba, ketangkep. Ya Pak, ingat enggak narkoba ketangkep. Keluar katanya mau cari kerjaan. Teman-teman lihat ya, bagaimana ibunya dan juga ayahnya sangat kecewa dengan Candy, bahkan meminta Candy untuk membongkar siapa saja aktor-aktor, dalang-dalang di balik penghujatan yang terjadi di ranah medsos ini. Ayahnya sampai bingung, ini si Candy tiap malam ngoceh aja, ngomong aja. Ternyata yang dia lakukan adalah penghujatan, dan mereka memang ada grupnya. Ada grupnya, teman-teman. Jadi handphone dari Candy Susanto sudah diamankan. Dan dari handphone tersebut terbongkarlah percakapan-percakapan yang terjadi di grup para penghujat. Dan ternyata Candy dibayar ya. Ada transferan uang yang masuk untuk Candy dari Agatha, dari Ki Ahmad, dan beberapa orang lainnya. Jadi memang Candy ini dimotivasi untuk kembali menghujat. Kita ketahui bersama 8 bulan yang lalu. Setelah diampuni, Candy memilih diam. 8 bulan yang lalu, Candy menyamar menjadi mualaf untuk menghancurkan Islam. Dan diberikan kesempatan untuk bertobat. Lantaran mamanya minta tolong. Mamanya minta ampun, ya, mamanya minta kepada umat muslim untuk memberikan kesempatan buat Candy bertobat. Selang 8 bulan, Candy setiap hari dimotivasi, diprovokasi oleh Laskar Polycardus. Dan setelah diiming-imingi, diberikan uang, dan diberikan janji-janji, Candy kembali menghujat. Tetapi ada nilai positifnya. Dari sini kita tahu banyak hal. Ya, apa saja yang kita ketahui? Yang pertama, mamanya sendiri mengatakan bahwa Candy memang sudah pernah tersandung kasus hukum sebelumnya. Candy sudah pernah tersandung kasus hukum narkotika. Pantesan kalau kita lihat cara ngomongnya nggak nyambung. Walaupun usianya sudah tua, kelakuan Candy seperti bocah, ya, seperti bocil, nggak ada tanggung jawabnya. Ngomong aja masih mencele-mencele. Itu yang pertama. Terus yang kedua, terbukti ternyata Candy itu dibayar, ya, diiming-imingi sejumlah uang oleh Polycardus yang lain. Itu terbukti dari aliran dana yang masuk, terbukti dari transferan yang masuk kepada Candy Susanto dari teman-teman Polycardus yang lain. Contohnya dari Ki Ahmad dan juga Agatha. Dari situ dikembangkanlah kasus tersebut. Jadi ini seru teman-teman. Ya, sangat seru tentunya. Dari situ mulailah terungkap grup penghujat ini, ya, siapa-siapa saja. Dan buat Ferguson, bersiaplah ya. Anda selama ini sudah kurang ajar. Anda selama ini sudah menyamar seakan-akan Anda ini Chinese, sengaja ingin merusak nama Chinese, sengaja ingin membenturkan ras, ya, antara suku Tionghoa dengan suku-suku lainnya yang notabene mayoritas pribumi. Ini kurang ajar sekali. Ternyata si Ferguson bukan dari suku Tionghoa. Terungkap fakta dia bukan suku Tionghoa. Walaupun cara bicaranya seperti Jawa Timur, seperti ada medok-medoknya, ternyata dia tidak tinggal di wilayah Jawa Timur. Ya, ternyata Ferguson tidak tinggal di Jawa Timur. Nah, ini mulai terungkap. Jadi sudah pengembangan ini. Tinggal tunggu dari ahli. Begitu ahli katakan ini bersalah, siap-siap ini. Siap-siap Ferguson. Ya, siap-siap saja. Begitu juga dengan Polycardus yang lain yang memang tergabung di grup penghujat ini. Mereka ada grup penghujat. Terus yang ketiga, dari sini kita bisa melihat bahwa ada rencana ingin menghancurkan Islam. Ya. Jadi dari grupnya si Candy itu, dari percakapan mereka terbongkar. Ada agenda. Di 2024 ini mereka ingin mengadu antara Muslim dengan Muslim. Jadi ada skenario-skenario yang mereka buat untuk melemahkan Islam, untuk mengadu domba antar
sesama muslim. Ngeri ya teman-teman, niat-niat busuk yang mereka rencanakan ini. Jadi memang Polycarpus ini sadis teman-teman. Cara-cara mereka tuh licik sekali. Cara-cara mereka tuh jahat sekali ya teman-teman. Dan kita berhasil mengungkapnya satu persatu mulai terbongkar nih. Niat-niat busuk dari Polycarpus ini. Jadi bagi teman-teman, stay tune aja. Ini tidak akan mengambang, tidak akan istilahnya ada kepala nggak ada ekor. Jangan berpikir ini akan hilang begitu saja. Kan banyak nih keraguan dari teman-teman, takut kasusnya ini, wah ada kepala nggak ada ekor, ya. Ada permulaan nggak ada ending. Tenang, untuk hal ini akan dikawal. Ya. Apologet Islam Indonesia (API) bekerja sama dengan Geraha Mualaf dan juga yayasan-yayasan Islam yang lain memastikan bahwa kasus ini akan dikawal sampai selesai dan tidak akan berhenti hanya di Candy. Alhamdulillahnya si Candy bunyi ya. Alhamdulillah Candy tidak seperti Polycarpus yang lain yang begitu diiming-imingi uang disuruh tutup mulut, jangan bocorkan sindikat kamu, jangan bocorkan organisasi kamu. Yang penting kamu masuk penjara, anak istri kami jamin, kami transfer uang. Kami siapkan dana untuk kamu. Nah, seperti yang dijanjikan kepada si Rudy Simamora ya, anak istri dijamin dan sebagainya. Untung Candy nggak mau. Dia nggak mau sendirian masuk. Dia nyanyi. Nah, ini yang seru. Jadi Candy sudah mulai bernyanyi dan di BAP. Ya, saat di BAP dia sudah bocorkan ya dan sudah diambil bukti-bukti apa yang dilakukan oleh organisasi mereka. Dan ini bagus. Kalian akan lihat ya. Kalian akan lihat kiamat akan kabur, teman-teman. Kalian lihat, bentar lagi kiamat ini lagi ngumpet. Begitu juga dengan Ferguson. Begitu juga dengan Polycarpus yang lain. Ngumpet semua pasti. Tapi jangan lupa, kepolisian itu luar biasa pintar. Ya, kepolisian Republik Indonesia tuh punya segala perlengkapan untuk mencari kalian sampai ke lubang semut sekalipun. Ya, bersiaplah para penghujat. Kalian tidak akan bisa sembunyi, ya, kecuali kalian lari ke luar negeri. Seperti senior-senior kalian ya. Seperti Saipudin, seperti Paul Jang ya. Nah, ini yang kita tunggu nih. Apakah Polycarpus ini akan kabur juga? Ya, ataukah mereka hanya akan ngumpet, hanya akan menghilang seperti sebelum-sebelumnya yang pernah mereka lakukan? Ini kita lagi tunggu nih. Kita lagi tunggu, kita amati, kita lihat apa yang akan mereka lakukan. Dan ini akan sangat seru tentunya. Ya, sangat seru. Jadi berkat Candy, terbongkarlah sindikat Polycarpus ini. Terbongkar semua teman-teman, nggak bisa kalian kabur. Ya. Apa yang kalian tulis di grup, bagaimana kalian menghujat Nabi, bagaimana kalian menghujat Islam, itu terdokumentasikan dengan sangat lengkap. Itu sangat clear ya. Di grup kalian hina-hina agama Islam. Kalian jelek-jelekkan Nabi kami. Luar biasa. Itu sudah menjadi barang bukti yang luar biasa. Apalagi ditambah kesaksian dari si Candy sendiri. Dari Candy sendiri juga sudah bernyanyi, menjelaskan siapa-siapa aja kalian. Ya, dan siap-siaplah. Siap-siaplah buat para penghujat ini. Ya, siap-siaplah menjadi buronan, terutama Ferguson. Setiap tahun kabur ya. Ini Ferguson ini setiap tahun selalu kabur aja gitu. Sekali-kali jangan kabur, kenapa sih gitu? Kenapa selalu jadi penakut? Kenapa nggak pernah berani bertanggung jawab atas apa yang kamu lakukan? Lucu nih Ferguson ya. Nanti ngata-ngatai orang, padahal dia sendiri yang pengecut. Dan terbukti, dia akan hilang. Kalian akan lihat, dia pikir dengan menghilang, akan selesai. Ini nggak akan seperti dulu teman-teman. Ya, nggak akan seperti dulu. Memang laporan kamu tuh udah banyak sekali. Dan selama ini kamu beruntung, ya, karena kamu sembunyi-sembunyi terus. Karena organisasi kamu sangat kuat untuk melindungi kamu. Tapi sekarang udah nggak bisa, Ferguson. Ya, tidak setiap hari kamu bisa selamat seperti itu, Ferguson. Teruslah lakukan hujatan-hujatan. Ya, sepintar-pintarnya tupai melompat, sekali-kali jatuh juga.
Jadi bersiaplah buat Vergudok ini ya. Kita lihat apa yang akan terjadi sama dia. Dan untuk clue ya, yang pertama dia tidak dari Jawa Timur, yang kedua nama depannya dari inisial R ya, dari R. Terus yang ketiga dia bukan dari suku Tionghoa, ya, tapi dari suku tertentu, ya, suku tertentu yang ada di Indonesia bagian timur. Ya, jadi siap-siap Ferguson, mulai tercium Anda di mana. Ngumpetlah selagi Anda masih bisa ngumpet, biar nanti ketangkoinya saat Anda ngumpet. Seperti si Kosman ya. Kosman tuh waktu ditangkap kan lagi ngumpet di sawah dia. Lagi lompat kodok. Dia lagi jadi kodok di sawah, lompat dia. Jadi kita mau lihat nih, Ferguson akan seperti apa waktu ketangkoinya. Kami tunggu. Ya, kami sudah tidak sabar untuk melihat bagaimana si Vergudok ini, bagaimana nasibnya. Selama ini dia pikir enak aja dia menghujat ya. Dia pikir, wah enak dapat duit kan dengan cara menghujat. Ya kita tunggu. Mungkin itu aja sih dari saya. Dan kita tunggu sajalah teman-teman ya. Harap bersabar. Harap bersabar. Ini pasti akan ada titik terangnya. Karena udah mulai nih. Satu. Wah ini enak nih teman-teman ya. Jadi kayak pinball dia. Tembak sana, tembak sini. Kena semua gitu kan. Ini bentar lagi jackpot ini. Mungkin itu aja. Makasih buat semuanya. Dan sedikit iklan ya, mohon perhatiannya. Bagi teman-teman yang suka menonton diskusi secara live, ya baik itu debat maupun diskusi ringan, dapat menonton di Pakar Debat Lintas Agama. Jadi channel Jadid HMC ini hanya channel reaksi, ya, hanya channel video pendek. Sedangkan untuk diskusi, mohon didukung Pakar Debat Lintas Agama ya. Ini kita buat memang khusus untuk live. Dan ini masih sangat kecil teman-teman. Ya, subscribe-nya juga masih sangat kecil, mohon dibantu ya. Baru 86. Mohon didukung supaya kita, ya lumayan lah ada rezeki gitu kan. Bisa beli beras gitu, bisa beli makan ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin mendukung, tolong di-subscribe dan ditonton ya. Jangan hanya subscribe tapi tidak ditonton. Terus bagi teman-teman yang ingin membeli merchandise pendebat, ya di sini ada Al-Ayubi, Bamtri, ya, ini ada yang Hamas, ya kucing, keren nih. Ini yang paling laku sekarang. Dan juga Bang Zuma tentunya. Ya. Terus kita juga ada hoodie HMC dengan logo HMC serta polo shirt HMC. Yang tertarik untuk membeli dapat mengunjungi toko kita di Tokopedia serta nomor WA yang tertera di bawah ya. Kalau mau pesan secara offline atau manual bisa lewat nomor WA yang ada di bawah. Jadi itu sih yang mau saya sampaikan dan sekaligus promosikan ya. Dengan kalian membeli produk-produk kami, dengan menonton channel kami, ini sudah membantu perekonomian kami sehingga kami bisa terus ya bergerak, terus berjuang untuk melawan para polikardus penista dan penghujat agama ini ya, supaya kami bisa terus semangat. Ya, kami punya amunisi untuk bertempur melawan polikardus ini. Karena yang namanya pertempuran itu juga membutuhkan amunisi. Ya, kami butuh amunisi, nggak bisa sekedar wah serang sana serang sini gitu kan. Ya nggak bisa teman-teman. Apalagi kita tahu mereka ini kan juga ya punya segala cara licik untuk mencelakai kita, termasuk membuat kita nanti di penjara dan sebagainya ya. Jadi bagi teman-teman jangan lupa bantu kami supaya jadi anti badai. Karena kami sangat rentan nih untuk dipenjarakan sama polikardus. Mereka dikit-dikit lapor soalnya ya. Bahkan saya aja udah dilapor sampai mungkin tidak kurang 10 laporan untuk saya. Luar biasa polikardus ini. Dan bagi teman-teman yang mau membeli makanan atau mau nongkrong-nongkrong, jangan lupa juga ya, kita juga ada buka namanya J-Stick Kayu Manis Timur. Di Google Map kalian tinggal search akan kelihatan. Ya, lokasinya di sini dekat SMA Negeri 31. Ya. Parkir di sini juga bisa, karena di sini nggak ada tempat parkirnya teman-teman. Yang ada tempat parkir motor, untuk mobil nggak bisa parkir. Ya, untuk mobil nggak bisa parkir, jadi saya sarankan parkirlah di Alfamart, ya, Alfamidi, Indomaret, ataupun tempat yang lain. Biasanya orang di SMA Negeri ini. Ya, tinggal jalan ke sini. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua. Di akhir kata saya ucapkan,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya.